Seorang mantan polisi yang bernama Ray sedang kesulitan soal ekonomi. Akhirnya dia mencari penghasilan di markas kelompok mafia. Di dalam markas mafia, dia bertemu dengan orang kepercayaannya bos yang bernama Ignacio. Saat dia bertanya apa saja persyaratan untuk bergabung, tapi tiba-tiba ternyata pergelutan tadi adalah tiket untuk mengetes kelayakan. Setelahnya dia diantar menemui si bos yang bernama Michael. Ray kemudian bertanya kira-kira seperti apa pekerjaannya nanti. Setelah tahu jika dia akan menjadi penagih hutang dan pastinya akan berurusan dengan aksi menghabisi nyawa orang, dia pun sempat menolak. Tapi Ray berubah pikiran ketika dia akan dibayar sangat tinggi. Dan akhirnya dia setuju untuk bergabung setelah Michael setuju dengan permintaannya. Yaitu, setelah dia punya cukup uang, dia akan keluar dari pekerjaannya dan membuka restoran seperti yang dia impikan bersama istrinya. Singkat waktu 5 tahun kemudian, seorang pria bernama Danny yang merupakan bawahan dari Michael pergi ke tempat penyimpanan uang. Tapi secara tidak terduga, ada sekelompok orang langsung menyerang mereka dengan tujuan mengambil semua uang yang ada di sana. Danny yang berlindung di jeruji besi kemudian memberitahukan hal itu kepada Ignacio. Dan dia langsung mengutus Ray untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan di rumahnya, Ray sedang berkumpul bersama keluarganya. Ada istrinya yang bernama Alice dan kedua anaknya. Setelah mendapatkan misi dari Ignacio, terpaksa dia harus melakukannya. Tapi Ray mengaku itu adalah tugas dari kepolisian. Oh, big deal about family time. That's okay. I'm gonna be back before you go to bed. There's something I want to talk about. Saat tiba di lokasi, dia langsung menghajar si sopir untuk mengetahui jumlah musuh. Dan inilah yang terjadi. This is the part where you say thank you, Ray. Let me get up on this chair. Di tempat lain, Michael yang sedang makan malam bersama satu anak buahnya dikejutkan dengan kedatangan bos mafia lain sekaligus dalang dari penyerangan tadi. Dia bernama Lonnie. Dan brengkesnya satu anak buahnya itu malah mengkhianatinya karena memihak kepada Lonnie. Ignacio yang menelpon Michael untuk memberitahu serangan tadi harus mendengarkan detik-detik dari bosnya sebelum tutup usia. Setelah kejadian itu, Ignacio mengumpulkan semua anggotanya termasuk Ray. Dia mengatakan jika bos mafia lain bernama Lonnie telah datang ke kota mereka dan baru saja menghabisi Michael. Tapi karena Michael sempat berpesan kepadanya untuk jangan memulai peperangan, dia pun menyampaikan hal itu kepada anggota lainnya. Jika mulai besok mereka semua harus tunduk pada bos barunya. Karena anggota Lonnie terkenal sangat kejam. Jika mereka balas dendam, itu hanya akan menimbulkan banyak korban. Setibanya di rumah, dia langsung disambut oleh istrinya. Saat berada di kamar, Alice menunjukkan sebuah tempat yang sangat cocok untuk dijadikan restoran seperti impian mereka berdua. Dan mereka juga sudah memiliki cukup tabungan. Berkat Ray yang sudah bekerja selama 5 tahun dengan Michael. Mengetahui hal itu,
Ray pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. You're right. I have to watch my last day. You know, wait for us. Keesokan harinya, dia bertemu dengan Danny yang sudah menjadi teman baiknya. Kemudian mereka menjemput kedua anaknya Ray karena si kakak melakukan kekerasan terhadap orang yang membuli adiknya. Bukannya marah, tapi Ray mengatakan tindakan anaknya sudah tepat, apalagi dengan tujuan untuk melindungi anggota keluarga. Your children are being raised. Our home is. She got to say. I Before you... don't care what the sister said. Setelah dari sana, mereka kemudian ke lokasi restoran. Dan setelah melihat-lihat, Alice pun sangat suka dan ingin membelinya. Karena Ray suami yang baik, dia pun setuju melihat antusias sang istri. Alright, stick around because I can talk to her and. Okay. Saat mereka kembali ke markas, Lonnie dan anak buahnya langsung mengambil alih kekuasaan. Danny kemudian menceritakan legenda Lonnie dengan anak buahnya yang seorang tukang daging. Dikatakan, jika dulu Lonnie memiliki anak buah yang bertugas sebagai eksekutor. Suatu hari, kedua pasangan tersebut ingin berhenti dari pekerjaannya dan fokus pada usaha mereka. Tapi Lonnie yang merasa jika mereka berhenti hanya untuk bekerja dengan bos mafia lain langsung menghabisinya. Satu hal yang Lonnie tidak ketahui adalah jika pasangan tersebut memiliki seorang anak yang dari kecil sudah dilatih untuk menjadi mesin pembunuh. Satu mata Lonnie pun harus buta setelah dilempar pisau oleh sang anak. Tapi sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaan si anak. Tidak lama kemudian, Ray dipanggil oleh Lonnie karena mengetahui jika Ray ingin berhenti dari pekerjaannya. Tentu saja, Lonnie tidak membiarkan anggotanya keluar begitu saja. Di sana, Lonnie juga sempat memperkenalkan keponakannya yang bernama Antonio yang selengean. If you let him, Michael. And where's Michael? It's just different than the way Michael ran things. We don't pay you. Kemudian Ray ditemui oleh Ignacio. Ray mengatakan jika dia harus keluar dan tidak bisa bekerja untuk orang seperti Lonnie. Dia juga tidak ingin anak-anaknya mengetahui pekerjaannya, karena selama ini Ray mengaku masih menjadi polisi. Ignacio kemudian menawarkan solusi dari masalahnya. Dia diberitahu oleh Lonnie jika dia sudah muak dengan kelakuan keponakannya dan sangat ingin keponakannya untuk dihabisi. Tapi dia tidak bisa melakukannya karena apa kata tetangga nanti jika seorang bos mafia menghabisi keponakannya sendiri. Maka dari itu, jika Ray bisa menghabisi si Anthony, mungkin Ray akan dibiarkan keluar dari kelompoknya. Karena tidak punya pilihan lain, ditambah melihat kebahagiaan istrinya, Ray pun langsung menemui Antonio di sebuah klub. Setelah melihat si beban Antonio, inilah yang terjadi. Setelah menghajar semua anak buah Antonio, si pria jangkung malah tidak sengaja menghabisinya. Tapi si Lonnie yang tidak ingin kehilangan wibawa di depan anak buahnya malah balik menyerang Ray dan mengincar semua keluarganya. Karena apa kata tetangga nanti jika bos mafia anteng saja saat keponakannya dihabisi. Danny yang mengetahui itu pun langsung memberitahu hal itu kepada Ray dan memintanya untuk bertemu di restoran. Ray langsung menyembunyikan keluarganya dan dia akan menghadapi pasukan Lonnie. What is happening? Di dalam kegelapan, satu persatu Ray berhasil melumpuhkan pasukan yang menyerang. Setelah keluar dari rumahnya, mereka pun berkumpul di restoran.
Di sana akhirnya Ray berkata jujur kepada keluarganya jika dia sudah tidak menjadi polisi lagi. Kalau dia bekerja biasa, dia tidak akan mendapatkan bayaran yang besar yang cukup untuk memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Tidak lama berselang, pasukan Lonnie pun kembali datang menyerang mereka. Agar Ray dan keluarganya bisa kabur, Danny memutuskan untuk menahan pasukan Lonnie. Akan tetapi, I'll be honest, I thought we'd have a little more time for goodbye. Because you're my brother. disinilah mereka sekarang di markas Michael dulu. Saat Lonnie datang menemui mereka, dia baru menyadari jika wajah Alice tidak asing baginya. Dan tebak siapa Alice sebenarnya. Ternyata dialah sosok anak dari kedua pasangan tukang daging yang dulu bekerja untuk Lonnie. Si botak Ray terkejut mengetahui sosok istrinya yang sebenarnya. Saat situasi semakin tegang, Ignacio yang lebih pro ke Ray langsung memulai serangan sedangkan Lonnie berhasil kabur. Lonnie langsung memanggil semua pasukannya untuk menghabisi Ray beserta keluarganya. Sedangkan di dalam, Ray masih memproses semua yang terjadi. Karena pasukan Lonnie sudah mulai masuk, Ray kembali pelangak-pelongok setelah melihat aksi istrinya yang jauh lebih brutal dari dirinya. Ray kembali bengong melihat skill istrinya yang berhasil melumpuhkan 3 pasukan Lonnie. Di tengah-tengah aksi brutal sang istri, akhirnya Ray kembali bertemu dengan si pengkhianat. Duel tangan kosong pun tidak bisa dihindari, tapi bohong. Saat mencari keberadaan anaknya, Ray kembali kaget karena anak perempuannya sudah menghabisi 1 pasukan musuh. Sepertinya gen brutal dari sang ibu menurun kepadanya. Setelah mereka berkumpul kembali, Alice yang sudah muak dengan semua ini memilih untuk menghabisi Lonnie dan semua pasukannya. We can get through anything. Restart. Huh? Okay. My terms. Okay, we finish this. Yeah, I gotta do things. Ignacio yang melihat ada pasukan yang kembali masuk juga ikut membantu dengan menembak mereka menggunakan rocket launcher. Okay. Good job. Keluar dari sana, mereka langsung membrutal lagi menghabisi pasukan Lonnie. Dan Ray harus adu mekanik dengan si pria jangkung. You out? Rather not. Setelah semua pasukannya tewas, Lonnie langsung diincar oleh Alice yang dari dulu memburunya untuk balas dendam kematian kedua orang tuanya. Setelah membuat Lonnie nyungsep, dia pun langsung menghabisinya tanpa banyak basa-basi. Guy in Brooklyn you're calling. Yeah. 3 bulan kemudian, restoran mereka pun sudah dibuka. Ketika ada pelanggan masuk dengan pistolnya, mereka pun sudah siap menyambutnya. Dan cerita pun berakhir. Konnichiwa.